Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga sahabat Kang Noval selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ayat Al-Quran memiliki keutamaan dan manfaat bagi orang yang secara rutin mengamalkannya, termasuk ayat kursi. Ayat kursi merupakan surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebutan lain selain ayat kursi yaitu A'zamul Ayat, Sayyidatu Ayyil Quran, Afdalu Ayyil Quran, Asyrafu Ayyil Quran. Namun nama-nama ini tidak mengubah makna dan keutamaannya. Pada suatu malam saat peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah, beribu-ribu malaikat mengiringi saat ayat tersebut diturunkan. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian. Karena itu, banyak sekali keutamaan ketika seseorang membaca ayat kursi. Salah satunya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan maupun jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain banyak keutamaannya, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Jika dilakukan, bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Lantas, kapan waktu terlarang membaca ayat kursi? Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah, berikut 4 waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Yang pertama, saat ruku dan sujud dalam sholat. Larangan membaca ayat kursi pada saat ruku dan sujud dalam sholat sudah tegas dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jangan asal membaca ayat kursi di antara dua gerakan sholat tersebut. Karena sudah jelas, ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Yang kedua, dilarang membaca di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Karena itu, perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas saat hendak masuk ke toilet.
Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, dilarang membaca saat hadas besar. Hadas besar yang dimaksud di sini adalah saat sedang junub, haid, ataupun nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan hadas besar adalah haram, kecuali membacanya dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid, maka membaca ayat kursi pun termasuk hal dilarang. Yang keempat adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan agar menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat itu pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Itulah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Hendaknya berbanyaklah mengamalkan bacaan ini pada waktu yang dianjurkan, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.